Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alimna ma jahilna wa dhakkirna ma nassina wa fahimna ma la nafham wa zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Allahumma amin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi Allah perkenankan kita untuk bertatap muka kembali. Setelah hampir mungkin 2 kali saya tidak bisa menghadiri majelis kita ini. Memang semua akan berjalan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Manusia berencana, tapi Allah lah yang berkehendak. Jemaah yang dimuliakan Allah, saya selalu di awal majelis, meskipun kita semua sudah tahu semua, selalu mengingatkan kepada kita semua yang ada di tempat ini untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hambanya yang baik. Sungguhnya yang menjadi baik ini susah. Untuk menjadi baik itu susah bapak dan ibu yang dimuliakan Allah. Tidak bisa dibeli. Berapapun apapun yang kita miliki, setinggi apapun jabatan kita, berapapun harta kita, sehebat apapun kita, untuk jadi baik ini susah. Karena baik itu muncul dari hati. Kalaulah baik itu ada di zahir kita ini, contoh kita hitam kulit ini, kita bisa ke salon, kita bisa beli alat-alat yang bisa memutihkan, mencerahkan kulit kita. Atau gigi kita bermasalah, bisa diperbaiki. Tapi hati ini bagaimana diperbaiki? Badan kita kotor, mudah kita mandi. Tapi hati kotor bagaimana? Sampai hari ini tidak ada vacuum cleaner untuk membersihkan hati. Jadi bapak-bapak jemaah yang dimuliakan Allah, bersyukurlah kepada Allah semua. Syukur, terima kasih. Kita semua merenung di pojok-pojok itu, merenung, ya Allah, makasih Engkau sudah menjadikan aku orang baik. Baik secara zahir yang kita lihat sekarang ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala betul-betul menjadikan kita baik zahir maupun batin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa istiqamah. Dengan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan tambahkan hidayah demi hidayah kepada kita. Baik jemaah yang dimuliakan Allah, seperti biasa sebelum kita melanjutkan kajian kita awali terlebih dahulu dengan sama-sama mengambil keberkahan daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan dengan surat At-Takwir. Tapi sebelumnya saya minta bantuan kepada Mi Aji, bisa kita dibantu bacakan Idza syamsu kuwirat. Mari Bapak sekalian, kita sama-sama baca surat At-Takwir dari ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza
الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف رجعت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق الله. Surat At-Takwir. At-Takwir maknanya menggulung. Takwir maknanya menggulung. Surat At-Takwir termasuk surat yang diturunkan di Makkah. Jumlah ayatnya 29. Seperti biasa, surat-surat yang turun di Makkah ini berbicara tentang dasar-dasar keimanan. Yang pertama sekali adalah menanamkan, menguatkan iman, yakin kepada hari akhirat. Sebab tanpa keimanan tentang akhirat ini susah untuk beribadah, susah untuk menjadi baik. Maka sebelum syariat itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu diberikan pondasi dulu hati ini untuk menerima syariat tersebut. Apa pondasinya? Iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada yang gaib, iman kepada bahwa adanya hisab. Jadi juz amma ini, juz 30 ini semuanya sebagian besar berbicara tentang dasar-dasar keimanan. Iman kepada yang gaib, yaitu tentang hari kiamat, membicarakan tentang hari kebangkitan. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW mengatakan, man sarrahu ayyanzura ila yaumil qiyamati falyaqra idza syamsu kuwirat. Siapa yang ingin melihat, merasakan, melihat dengan matanya, seolah-olah dia melihat dengan matanya seperti apa hari kiamat itu, bagaimana dahsyatnya hari kiamat itu, bacalah idza syamsu kuwirat. Jadi oleh karena itu, Bapak dan Ibu jemaah sekalian, ayat atau surat yang kita kaji malam hari ini begitu penting, luar biasa, tidak kalah penting dengan ayat-ayat sebelumnya. Yang jadi pertanyaan, bukankah surat-surat sebelumnya itu membicarakan tentang hal yang sama? Kenapa Nabi Muhammad SAW baca saja amma yatasaalun, kemudian An-Nazi'at? Kenapa Nabi Muhammad SAW mengatakan falyaqra idza syamsu kuwirat? Jemaah yang dimuliakan Allah, masing-masing surat ini membicarakan bagian-bagian hari kiamat, tidak mendetail. Di surat An-Naba
Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang adanya kabar dahsyat itu yang membuat orang ahli Makkah pada saat itu terkejut, bertanya-tanya. Kemudian ada yang beriman, ada yang mengingkarinya. Kemudian datang surat-surat seterusnya, seperti surat yang kita kaji sebelum ini, yaitu surat An-Nazi'at, surat Abasa, An-Naba, kemudian An-Nazi'at, kemudian Abasa. An-Nazi'at bercerita tentang bahwa kematian itu hak, menceritakan kepada kita bahwa seperti apa dahsyatnya kematian itu, karena ini adalah semua awal atau muqaddimah daripada hari kiamat yang dahsyat. Kemudian surat Abasa bercerita tentang orang yang tidak percaya kepada hari kebangkitan ini. Kemudian disuruhnya, kalau memang kalian tidak percaya bahwa Allah itu mampu membangkitkan kalian, mengembalikan kalian seperti sedia kala, maka lihatlah bagaimana proses penciptaan kalian. Sungguh begitu rumit dan sulit. Jadi untuk mengembalikan kalian seperti sedia kala, Allah Subhanahu wa taala lebih mudah melakukan itu. Nah, surat At-Takwir ini berbicara tentang bagaimana awal dahsyatnya hari kiamat. Meskipun kita semua ini insya Allah tidak akan berjumpa dengan hari kiamat itu, tapi untuk menambah keimanan kita, untuk menguatkan keyakinan kita, untuk menjadikan kita istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala, penting kita siram terus hati ini supaya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, surat At-Takwir berbicara tentang fenomena-fenomena yang mengawali terjadinya hari kiamat itu. Idzas syamsu kuwirat, apabila matahari digulung. Begitu terjemahannya. Maknanya apa Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah? Di dalam sebuah kitab tafsir dijelaskan, ada riwayat menceritakan bahwa ketika hari kiamat itu datang, orang-orang sedang sibuk di pasarnya, sedang berniaga, sibuk dengan bisnisnya, urusan dunia. Tiba-tiba siang hari itu, tiba-tiba sinar matahari ini hilang, gelap semua. Idzas syamsu kuwirat, hilang, padam matahari ini, pusat tata surya. Ketika itu padam, maka semua planet-planet, bintang-bintang ini pun terpengaruh, berdampak. Seperti aliran listrik itu mati, mesin utama itu mati, maka komponen-komponen mesin-mesin yang lainnya pun akan ikut mati. Oleh karena itu di ayat yang kedua, wa idzan nujumun kadarat, ketika matahari itu padam, mulailah nujum. Apa itu nujum? Bintang-bintang, planet-planet itu ingkadarat, berjatuhan. Bapak dan Ibu bisa bayangkan, matahari ini padam, kemudian semua benda yang ada di langit ini jatuh ke bumi. Bagaimana dahsyatnya. Kemarin kita sebenarnya selalu begitu kasih sayang Allah kepada kita, begitu dekat hidayah itu kepada kita Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Dikasihnya kita gempa bumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat dia gempa itu seperti apa yang terjadi? Tiba-tiba listrik ini semua padam. Bagaimana paniknya kita saat itu? Kalau orang yang mengaji, dia akan paham bahwa ini adalah salah satu hidayah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mungkin ketika kita baca ini Bapak dan Ibu, kita mengaji seperti tidak terasa itu seperti apalah matahari ini padam, kemudian seperti apa paniknya, tidak terasa. Terasa ibarat seperti mendengar cerita saja. Tapi ketika gempa itu terjadi seperti apa, padahal hanya gempa sedikit, padam listrik. Entah di sini saya tidak tahu seperti apa, saat itu saya di Mataram Pak. Jadi ada isu bahwa air laut ini naik, semua orang keluar, penuh itu di jalan malam hari itu, apa namanya, mobil. Saya keluar, saat itu saya di jalan,
mau pulang mengambil anak istri tidak bisa, macet penuh itu jalan tuh, padam listrik. Subhanallah. Itu baru gempa sedikit saja. Kenapa sedikit? Tidak, buktinya rumah kita tidak hancur, anak istri kita masih sehat, masih bisa kita berjumpa, masih kita ingat harta benda kita. Nah, bagaimana kalau matahari ini mati padam? Setelah dia mati setrum, sebab dia mempengaruhi semua planet-planet yang ada ini, pusat energi, maka padamlah semua, sebab sumber energi mereka planet-planet itu berada di matahari. Ketika matahari itu mati, maka semuanya pun ikut mati, berjatuhanlah dia. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ketika dia jatuh, orang bingung di pasar nih, kenapa, ada apa ini? Ada apa ini? Kemudian wa idal jibalu suyirat, gunung yang tinggi besar tiba-tiba terlepas dari bumi ini. Terlepas, ibarat paku, Pak. Paku ujungnya kepalanya itu terlepas. Kalau dia sudah terlepas, maka yang di atas kepala paku ini tentu tidak kuat, dia bergeser. Sebab yang kuat itu yang tertunjam jauh ke dalam itu. Dia terlepas bumi ini, gunung ini. Kemudian semua orang baru sadar bahwa ini ada suatu peristiwa bencana yang luar biasa dahsyatnya. Semua berlarian mencari tempat yang aman. Kemudian datanglah bangsa jin, katanya di dalam tafsir itu, menawarkan bantuan. Kami akan cari berita di mana tempat yang aman. Pergilah jin itu pergi ke laut. Pergi ke laut, tiba-tiba wa idal biharu sujjirat. Air laut itu dipanaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi api. Jadi api. Air laut itu jadi api. Woi, lari lagi. Maka pada saat itu ketika matahari padam, kemudian mulai benda-benda langit itu berjatuhan, wa idzal isyaru ubtilat, semua barang-barang berharga kita tinggalkan. Di sini disebutkan wa idzal isyaru ubtilat, dan apabila onta-onta yang bunting berumur 10 bulan itu ditinggalkan oleh pemiliknya. Kenapa yang disebut onta? Sebab dulu harta yang paling berharga di bangsa Arab ini adalah onta. Ini bisa kita kiaskan pada zaman kita sekarang ini. Bukan hanya onta, banyak barang-barang berharga yang dipuja-puja oleh manusia sesuai dengan zamannya, itu kita tinggalkan, tidak pedulikan. Wa idzal isyaru ubtilat. Onta kok bunting 10 bulan? Berapa lama itu umur kebuntingan onta itu? Jadi kalau onta itu hamil, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, dia beda dengan manusia. Manusia ini umur kehamilannya berapa? 9 bulan. Kalau onta itu ada yang 13, ada yang 15 bulan. Wa idzal isyaru utilat. Di bulan-bulan 10, di umur-umur 10 bulan itulah tempat luar biasa dijaganya oleh orang-orang Arab saat itu, sedang mahal-mahalnya. Nah, wa idzal isyaru utilat sebagai kiasan bahwa ketika terjadi fenomena dahsyat itu, barang-barang yang paling berharga yang kalian jaga, yang kalian cintai itu akan kalian tinggalkan, tidak pedulikan. Nah, ketika air laut ini naik, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, wa idzal wuhusyu husyirat, semua berkumpul termasuk binatang. Wa idzal wuhusyu husyirat, takut bumi bergetar, bumi Allahumma sholli ala sayyidina, gunung itu terlepas dari bumi ini.
kemudian air laut ini memanas menjadi api, meteor lah apa semua benda langit itu jatuh sehingga menimpa gunung itu berubah menjadi debu, kemudian diterbangkan oleh angin saat itu. Ketika dahsyat, super dahsyat yang terjadi, barulah Allah Subhanahu wa ta'ala kirimkan angin ke dunia ini. Dengan dikirimkannya angin ini, matilah binasalah semua yang ada. Setelah ini mati, tinggal tiupan trompet yang kedua. Berapa lama jarak antara tiupan pertama dengan tiupan yang kedua itu? Setelah manusia binasa, dikatakan dalam sebuah riwayat 40 tahun. Allah. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, panjang ternyata Bapak dan Ibu perjalanan yang akan kita lewati. Ternyata dunia ini tidak ada apa-apanya. Pantas saja ketika ditanya berapa kam labistum, berapa lama kalian nikmati dunia ini, kata Allah Subhanahu wa ta'ala kelak bertanya kepada kita, apa? Yauman au ba'da yaum, terasa satu hari atau setengah hari saja dibanding dengan lamanya perjalanan kita ini. Jadi hari ini kalau ada yang susah, tidak kurang baik nasibnya, padahal itu baik semua sebenarnya. Ingatlah, dunia ini sebentar saja. Kita disuruh sama Allah Subhanahu wa ta'ala ibadah tunduk patuh pada Dia sebentar saja. Disuruh pakai jilbab sebentar saja. Disuruh sholat sebentar saja. Setelah itu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kita akan menjumpai janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang baik akan berjumpa dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala yang luasnya seperti luas langit dan bumi. Adapun yang tidak baik, yang menyia-nyiakan umurnya di dunia ini, maka akan berjumpa dengan api yang dibakar oleh kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari itu. Hari ini kalau ada yang merasa tidak apa-apalah kita buat salah, maksiat, toh kita beriman, orang beriman itu pasti masuk surga. Bapak dan Ibu, sebelum berjumpa dengan api neraka itu, cobalah bakar diri sendiri. Yang mengatakan itu orang beriman pasti masuk surga, tidak apa-apalah mampir di neraka sebentar. Cobalah ambil korek itu kemudian bakar diri sendiri. Sedangkan ini saya yang kecil ini, yang kita tidak takuti ini, tidak mampu kita tahan panasnya. Bagaimana yang suaranya saja sudah membuat kita takut. Uqida 'alan nari alfasanatin hatta marrat, thumma uqida 'alaiha alfasanatin hatta biyaddat, thumma uqida 'alaiha alfasanatin hatta swaddat. Api neraka ini dipanaskan 1000 tahun kemudian memerah. Setelah itu dipanaskan lagi 1000 tahun, kemudian berubah yang tadinya merah menjadi putih, saking panas. 1000 tahun dipanas. Tadinya merah, berubah jadi putih. Kemudian dipanaskan lagi menjadi 1000 tahun. Bagaimana warnanya? Iswaddat, hitam. Jadi api neraka yang kita katakan tidak apa-apalah saya masuk, yang penting saya beriman, pasti akan masuk surga. Warna api itu bukan merah lagi, tapi hitam. Dan kayu bakarnya itu bukanlah kayu, tapi batu, dan dipanaskan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kemurkaannya. Maka pada hari itu tidak satupun nabi yang berani menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meminta diselamatkan umatnya. Saya hari ini, kata Nabi Adam, tidak berani berjumpa dengan Allah, tidak berani berbicara dengan Allah, sebab aku tidak pernah melihat Dia murka semurka ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, itulah pentingnya kita
kaji tafsir. Memanglah setiap hari kita dengar hari kiamat nih. Tapi ibarat paku Bapak dan Ibu, paku itu tidak cukup hanya sekali pukul. Kenapa cerita tentang kiamat ini terus diulang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Sebab untuk melunakkan hati kita. Hati inilah pusat dari segala-galanya. Kita bisa khusyuk salat, kita bisa semangat ibadah itu sebab hatinya sedang lunak, lembut. Kenapa dia maksiat? Hatinya keras. Tidak takut sama Allah Subhanahu. Kenapa dia kikir? Masih mikir-mikir sedekah? Hati keras. Tidak yakin bahwa besok itu ada masa dia akan ditanya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Makanya saya baca kitab itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Kalau kalian mau tahu, kalau kamu mau tahu katanya kitab itu, seperti apa besarnya hisabmu di hari kiamat nanti di hadapan Allah, lihatlah apa yang kamu miliki sekarang. Allah punya rumah besar, punya mobil banyak, usaha banyak. Duduklah seperti itulah banyaknya hisabmu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi belum kita pikir dia akan ditanya dari mana kau dapat dan kemana kau belanjakan. Bisa kita jawab pun ini alhamdulillah, tapi ingat berapa lama kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah Bapak dan Ibu jemaah yang dimuliakan Allah. Kalau hari ini mungkin kita kurang beruntung lah menurut pandangan manusia. Ketahuilah Allah sayang kita. Allah sayang kita. Dia tahu kita tidak mampu nanti di akhirat. Berat urusannya. Allah ringankan kita di dunia ini. Ingat seperti yang saya sampaikan tadi. Di dunia ini kalau Allah Subhanahu wa taala kasih kita penderitaan ujian itu sebentar saja. Bentar, sabar, sebentar saja. Allah itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ibaratnya seperti orang tua kita. Orang tua kita ini mau buat apa saja pada kita ini, bagaimana sikap kita dengan tua ta, dengan bengumbe, nesili ita nang ome ita dengan bengumbe dengan tua ta. Aluran. Begitu jugalah dengan Allah Subhanahu. Ini ngumbe-ngumbe itu lah dunia ini terima beh. Nah nyelamatang ta si nenek ta nengangan itu. Kok bisa seperti itu? Kita be dengan si korupsi yang ada masalah berkasus itu. Ketika dia dipanggil oleh polisi, dia akan ditanya sebesar apa yang menjadi masalah yang diambilnya itu. 100 miliar na korupsi, 100 miliar itu akan ditanya, akan dipertanggungjawabkan. Bagaimana dia lama di BAP. Itu di dunia. Bagaimana dengan di akhirat nanti? Jadi di akhirat itu diceritakan dalam sebuah riwayat yang dihitung itu Bapak dan Ibu mulai dari mithqalu khardal, sebesar biji sawi, sekecil-kecilnya akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil-kecilnya. Makanya lamun ta ngaji, lamun ta paham betul dengan hari kiamat, dek tebani, hati-hati kita hidup di dunia ini. Jangankan mau menyakiti orang, jangankan mau berkelahi, buat yang mubah saja kita takut. Allahumma sholli. Wah, bisa ke? Bisa? Allahumma sholli. Jadi takut kita Bapak dan Ibu. Bagaimana ngetoanin itu sekecil-kecil kita ketoanin itu. Gimana rupa sekecil-kecil itu? Lebih kecil dari kuman gini ketoanin itu sini ini. Itu bekarek, kelapun kita ketoanin itu bekah. Jadi dari sinilah kita tahu betapa sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada aku. Dia nasadi aku luwe-luwe beban. Cukup makan minum alhamdulillah, darah musuntan, darah tahu tersaling gedek
alhamdulillah ringan. Makanya lamun tah ngaji ya rugi ganti dengan si besual dengan si pada saling bait harta, pada saling mumberuan kejariannya itu. Ya percuma yang di tabeban. Kalau kita paham ini bagus jadi enten. Darak dengan milih besual takut ya. Orang itu tamat surga. Dia dah melihat tamat surga ke? Melihat terbacat langsung wasabiqun as-sabiqun. Arak dengan langsung berjulu itu. Ada orang wa ashabul maimanah, ada orang wa ashabul masy'amah. Ada orang sebelah kanan, ada orang sebelah kiri. Kanan biasa akan melewati proses itu. Ya. Netama surga lewat proses itu. Tapi ada yang terakhir Allah sebutkan wasabiqun as-sabiqun. Ada orang yang terdepan masuk surga. Siapa mereka? Yang di dunia ini paling depan berbuat baik. Jadi dek neman ngebang lang dasa menit sebelum ngebang ya wah berjulu tene lek masjid. Ya gentama wasabiqun as-sabiqun. Kita ana pembangunan lek masjid. Dek neman ngomong si panitia ya juluk berjuluk kepengnya sugul. Wasabiqun as-sabiqun, orang yang terdepan. Jadi ndak tebu tama lek kelompok yang terdepan ni lamun paling akhir, apa-apa paling akhir, bersedekah paling akhir, sembahyang paling akhir. Beliau kutama wasabiqun as-sabiqun. Jadi sampang tesi masih hidup, Bapak dan Ibu jemaah sekalian, marilah kita kejar kebaikan itu sebelum dia tiba. Dia tak harus sugi kaya raya mbok tama lek wasabiqun as-sabiqun ni. Apa sih bau tegawe kebagusan, usahakan kita yang terdepan. Begitu banyak pintu-pintu kebaikan yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Tesapu julun balenta gena apa rana bagus pemelang dengan pahala. Bi berapa banyak orang yang lewat di tempat yang kita sebegitulah pahala kita Bapak dan Ibu yang ke angkat lamun tah ngaji ini ampun masih gemi julun balenta jadi tetau angkat wah agena tahu sih dengan B negeri dengan Islam, B negeri dengan kafir. Ini jadi itu beda yang malah negeri dengan kafir itu di Singapura ya bersih. Itu bilang jelut tengaji. Bilang jelut tengaji apa dia bersih-bersih itu lendang itu dia bersih-bersih, juluk balen itu dia bersih-bersih. Tahu tak kada hajat dia bersih-bersih. Membetok tenuluk ilmu entah apa sih dengar ini. Jadi ilmu ini kalau tidak diamalkan dia akan tuntut kita besok. Tuntut nih dah. Yang kok setelah saya belajar baca ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ya hikmahna layak ngajar teh si guru teh sekeji. Mulutnya berantah kan kanso iya loh itu ya bawa ini ilmu si ajan itu ini. Besi atasan keji. Rupanya ilmu ini kalau tidak diamalkan dia akan menuntut kita besok. Jadi tegita gambar datangkan gambaran hayalan bagaimana dahsyatnya hari kiamat, perhitungan hisab itu agan terselamat. Enggak nak kunci itu keji doang badak ni kunci jawabannya si nenek luar biasa kasih sayang kita pada. Ya. Nih juz amma ni. Dah baca perhatian la ilaha illallah kemberat gendai tera. Makanya Bapak dan Ibu, man jawazal arba'in lam yaglib khairuhu syarrahu falyatajahaz ilan nar. Siapa-siapa yang sudah berumur 40 kemudian kebaikannya itu masih kalah dengan keburukannya, siap-siap ke neraka. Siap-siap ke neraka. Jadi betapa besar nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Saya si umur 40 kan. Wah lebih seket doang. No, data masih di telembe.
masjid tangkak la luwe syukur. Dia perlu jak nak kepeng logo dendek sampai na lalu. Jadi begitu Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Gimana Pak Takmir? Kita cukupkan? Oke. Jadi sekedar ini yang bisa kita sampaikan malam hari ini. Mudah-mudahan intinya adalah iman kita ini, keyakinan kita ini kepada Allah harus dijaga dan ditambah. Bangunlah tengah malam, bangun, paksa diri kita bangun tengah malam, kemudian minta ampun kepada Allah, taubat, taubat, taubat. Sebab hari itu sangat dahsyat sekali. Minta ampun, minta ampun. Suruh minta pada Allah hapuskan dosa-dosa kita. Dia tersemel terbuka aib tera. Dia tersemel nengke kita kalau sorban hormatin mulia angsi dengan tiba-tiba era terbuka aib tera. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan iman kita dijaga dan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.